Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah ta'lim ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kepercayaan, kita masih diberikan begitu banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dititipkannya berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya, wabil khusus nikmat yang sangat besar, yang sangat agung bagi kita, yakni masih dititipkannya oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menggunakannya sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan terus diberikan kepercayaan kepada kita dengan memiliki umur panjang, kita bisa menggunakannya di jalan yang insyaallah mudah-mudahan Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, sampai kita sekalian selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya atas nama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari kata-kata atau tingkah laku yang bisa saja menyakiti perasaan, baik yang disengaja ataupun tidak. Oleh karenanya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ikhwani fillah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun saat ini kita hampir meninggalkan salah satu bulan terakhir di bulan Hijriyah, yakni kita akan segera mengakhiri atau sebentar lagi akan berakhir bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah banyak sekali amalan-amalan yang mungkin kita lakukan. Salah satunya pernah saya sampaikan, banyaklah berzikir, kemudian berpuasa, tak terlebih atau tak terkecuali pada saat hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban, dan ini tentunya bagi orang-orang yang diberikan kemampuan. Alhamdulillah, walaupun mungkin berasa atau sudah mau berakhir, karena ini ilmu, insyaallah ilmu tidak berat dibawa kemanapun. Ilmu akan menjadi dasar pada saat kita dihadapkan dengan suatu hal, terutama hal-hal yang akan terjadi kembali di tahun yang akan datang, khususnya di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Insyaallah pada kesempatan malam atau pagi hari ini
Saya ingin menjelaskan tentang seputar kurban. Jadi bukan tentang sholat untuk pagi hari ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kita semua dipanjangkan umur fi taatillah sampai kembali dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah yang akan datang. Kita bisa saat ini mungkin menjadi penerima daging kurban. Mudah-mudahan tahun depan kitalah orang yang berkurban. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, setiap orang memiliki harta, setiap orang memiliki niat, memiliki tujuan, tetapi belum tentu tujuannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Wabil khusus, pada saat seseorang ingin melaksanakan kurban, kemudian melaksanakannya, bisa jadi niat sudah dilaksanakan, ingin berkurban, tapi jangan sampai dari niat dan keinginan serta apa yang dia lakukan untuk berkurban tidak mendapatkan pahala dari pahala berkurban. Artinya ada enggak seperti ini? Ada. Dia niatkan berkurban tetapi tidak mendapatkan pahala keutamaan daripada berkurban. Bukan berarti dengan menyembelih hewan kurban dia tidak mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi mendapatkan pahalanya bukan pahala berkurban, melainkan pahala seperti sedekah biasa. Padahal berkurban ditentukan waktunya. Kapan? Selesai melaksanakan sholat Idul Adha, ditambah dengan 3 hari setelahnya, atau yang kita sebut dengan hari tasyrik. Pada saat kita diberikan kelebihan oleh Allah tentang rezekinya, maka siapapun boleh. Tanggal 10 kita belum ada rezeki, tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah baru ada rezeki, maka boleh kita membeli kambing, membeli hewan kurban kemudian disembelih selagi belum lewat waktu asar di tanggal terakhir, khususnya tanggal 13. Karena ada yang menyatakan nilainya kalau disembelih ba'da asar di tanggal terakhir hari tasyrik tanggal 13, maka menjadi sembelihan biasa saja atau sedekah biasa. Begitupun sebaliknya, pada saat kita memiliki rezeki tetapi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam ajaran kita, punya rezeki tapi nyembelihnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka nanti termasuk sedekah biasa sekalipun penyembelihannya masih tetap di tanggal 10. Ya, makanya di dalam Al-Quran jelas, kita sudah sama-sama maklum insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini menyangkut prakteknya. Pada saat kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat luar biasa, fasalli, maka bentuk rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang paling istimewa bentuk rasa syukurnya, fasalli, maka laksanakan salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan laksanakanlah kurban. Ini juga termasuk prakteknya. Maka pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan selesai 2 khutbahnya. Perihal tentang kurban, kenapa mesti kita mengetahui kembali ke awal, agar jangan sampai pada saat kita berniat melaksanakan kurban atau sampai melaksanakan penyembelihan hewan kurban tidak mendapatkan pahala berkurban. Oleh karenanya perlu kita ketahui, perlu kita pahami, apalagi di kita alhamdulillah
antusias masyarakat baik di perumahan ataupun di kampung-kampung sudah mulai banyak yang berkurban. Berbeda halnya dulu kurban itu mungkin orang-orang yang punya nazar saja. Nah sekarang alhamdulillah begitu punya rezeki, tahu waktunya sebentar lagi, bahkan masih jauh sudah memiliki rencana. Nah ini perlu kita ketahui. Paling tidak di setiap masjid, di setiap musola, atau bahkan di lembaga-lembaga tertentu biasanya ada panitia pelaksanaan kurban. Nah termasuk mungkin di sini juga dibentuk kepanitiaan. Penting karena insya Allah salah satu keuntungan daripada dibentuk kepanitiaan tiada lain untuk membantu memudahkan, mulai dari kepengurusan awal sampai akhir yang ada di dalamnya. Mungkin satu sebagai penerima dulu, panitia penerima, disebutin nama-namanya, ditulisin nama-namanya. Nanti di lapangan pelaksanaannya mulai dari penyembelihan sampai pendistribusian daging kurban. Bahkan kalau dibentuk kepanitiaan biasanya merata. Lain halnya pada saat kita sendiri-sendiri kurbannya, mungkin ada satu keluarga diberikan sampai 2 kali, 3 kali, akhirnya yang nggak kebagian. Nah makanya dibentuk kepanitiaan. Apa pentingnya dibentuk kepanitiaan? Ya diantaranya tadi, tapi tak kalah pentingnya bagi panitia kurban agar mengetahui hal-hal yang mesti diketahui terlebih dahulu. Mana diantaranya? Paling tidak begini Pak, begitu orang masuk mau berkurban biasanya dibentuk seminggu, atau mungkin panitia kurban yang lalu setelah dibubarkan dihidupkan lagi. Panitianya masih tetap itu, ya tergantung kebijaksanaan dari para pengurus DKM atau ditangani langsung oleh DKM-nya. Nah ini tidak lain untuk apa? Paling tidak mohon maaf kepada panitia agar memperhatikan hal-hal yang menurut saya sangat penting. Paling tidak begitu datang orang sudah dibentuk kepanitiaan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, Bapak panitia kurban? Iya betul. Mau apa ya Pak? Saya insya Allah tahun ini mau berkurban. Nah ditanyakan nih, harus ditanyakan nih sama panitia. Mohon maaf Pak, kurban Bapak selain namanya siapa Pak? Berkurban untuk siapa? Oh untuk diri saya pribadi. Mohon maaf Pak, kurban sunnah apa kurban nazar atau wajib? Nah ini perlu ditanyakan. Kenapa? Karena ada hal-hal ke depannya yang bisa saja dengan dia niat berkurban sampai berkurban, tapi akhirnya bisa menjadikan dia tidak mendapatkan pahala kurban. Nah ini penting berarti. Nah begitu ditanya, Bapak mohon maaf, kurban sunnah apa kurban wajib? Paling kalau memang dia sudah paham, yang mau berkurban ini sudah paham, insya Allah dia akan jawab. Tapi kalau belum paham, oh mohon maaf Pak, sama tiap tahun kurban aja. Emang kurban ada berapa ya? Saya kurang tahu. Nah ini PR buat panitia, berarti harus bisa mampu menjelaskan sedetail mungkin. Kepada siapa? Kepada orang yang mau berkurban, mudhahi. Mohon maaf Pak, kurban itu terbagi 2, ada kurban sunnah, ada kurban nazar. Nah kurban nazar hukumnya wajib. Kira-kira Bapak memiliki niat gimana sebelum Bapak menyerahkan hewan kurban ini? Oh gini, jadi kemarin saya kan sebulan penuh nih sakit, sehingga saya berniat, saya mengucap kalau sakit saya ini hilang, penyakit saya ini hilang, maka saya tahun ini akan berkurban. Oke. Paling tidak dengan jawaban tersebut panitia bisa menjelaskan dan bisa menyimpulkan kira-kira kurban tersebut sunnah apa nazar. Nah nazar, kurban nazar. Kenapa? Karena dia ada ceritanya. Kalau penyakit saya sembuh, sakit saya
hilang, badan saya sehat kembali, saya akan berkurban di tahun ini. Itu nazar, Pak. Namanya nazar syarat. Nazar bersyarat. Ternyata permintaannya, janjinya kepada Allah, jikalau seandainya apabila penyakitku ini hilang dari jasad saya tahun ini, maka saya akan berkurban. Ternyata dijawab oleh Allah, sakitnya hilang, penyakitnya hilang, maka dia wajib melaksanakan kurban. Wajib di tahun itu. Kan nggak punya duit, bila perlu minjem. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Karena kalau berobat seminggu 2 kali berapa juta misalkan, ternyata diangkat oleh Allah, minjem nggak mampu. Nah, ini dalam rangka dipenuhi oleh Allah janjinya, maka dia wajib berkurban. Maka kita sebagai panitia langsung menyimpulkan, berarti bapak kurbannya itu kurban nazar. Hukumnya wajib bapak memenuhinya. Dan mohon maaf, pada saat yang lain mendapatkan jatah daging kurban sepertiga daging dari hewan yang dia kurbankan, karena kurbannya kurban sunnah, maka untuk bapak atau untuk ibu tahun ini tidak mendapatkannya. Jadi bagi yang kurban nazar tidak boleh mengkonsumsi banyak atau sedikit dari hewan sembelihannya atau hewan yang dikurbankannya. Ini menyangkut seperti itu. Jadi jangan sampai nanti antara kurban sunnah dengan kurban nazar sama saja. Apalagi di kita sukalatahan. Pada saat yang lain dapat, semua pengen dapat. Akhirnya kok yang lain dapat saya enggak? Pak, mohon maaf Bapak, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Bapak kurban nazar tidak boleh mendapatkan bagian sedikit pun atau jatah sedikit pun atau jatah sepertiga dari hewan kurban Bapak. Dia harus dipahami dengan penuh kebijaksanaan. Kenapa? Karena bisa saja setiap tahun dia selalu bernazar, tapi setiap tahun juga dia selalu mendapatkannya. Karena mungkin ketidaktahuan tentang ilmunya. Ya. Kalau nazar ada nazar itu ada 2 di dalam, khususnya di dalam berkurban. Ada nazar mutlak, ada nazar bersyarat. Kalau nazar mutlak, ini contohnya. Pokoknya tahun ini saya bagaimanapun harus berkurban. Walaupun saya harus mencicilnya. Itu mutlak, Pak. Ini yang nazar biasanya yang arisan tuh hampir terindikasi masuk ke sana. Pokoknya tahun ini saya harus berkurban walaupun misalkan sebulan 300, kalau selama 10 bulan 3 juta, nanti tinggal digabungkan saja. Itu kalau kalimat-kalimatnya condong ke kalimat nazar, maka suatu saat pada saat pembagian jatahnya atau saat kita ditawarin jatah, maka kita tidak boleh ngambil daripada daging hewan kurban tersebut. Kalau yang bersyarat gimana? Kalau yang bersyarat tadi seperti halnya diawali kalimatnya dengan jikalau, seandainya, apabila. Jikalau bisnis saya goal tahun ini, atau goal bisnis saya sebelum Hari Raya Idul Adha, maka nanti saya akan membeli kambing untuk dikurbankan. Nazar tuh namanya nazar bersyarat. Seperti sakit tadi, sakitnya ternyata hilang, bisnisnya goal. Atau bapak niat lagi, seandainya di tahun ini ada promosi untuk naik jabatan, saya naik jabatan di pekerjaan, maka saya akan berkurban. Dijawab oleh Allah, naik jabatan, maka wajib berkurban, tidak boleh ngambil dagingnya, sepertiganya. Lalu dari sepertiga ini, sepertiga kan hewan kurban, yang dikurbankan sepertiga milik yang berkurban, sepertiganya milik fakir dan miskin, sepertiganya milik tetangga, termasuk di dalamnya adalah orang kaya. Jadi
sepertiga dari hewan kurban, 1 untuk orang yang berkurbannya, itu pun kalau kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, bagaimana kalau kurban nazar? Udah semua diserahkan. Nah, ini pentingnya kepanitiaan. Pentingnya kepanitiaan paling tidak bisa menjelaskan agar jangan sampai seseorang yang niatnya berkurban di hari raya agung, di hari raya Idul Adha, tidak mendapatkan keutamaan dari hewan yang ia kurbankan. Bukan berarti tanpa pahala, dia melainkan memberikan dagingnya itu bernilai sedekah biasa saja. Kira-kira rugi nggak? Ya rugi, kalau dihitung-hitung rugi. Oleh karenanya paling tidak kita sebagai panitia mesti memberikan pencerahan, khususnya bagi yang memang belum begitu paham, ya, belum begitu mengetahui, oh ternyata kurban ini tidak sama, bukan semata-mata mengantarkan kambing, menyerahkan, menyembelih, ngambil jatah, enggak. Dan biasanya suka terjadi juga di masjid atau yang dibentuk kepanitiaan dalam rangka untuk menghilangkan rasa lapar. Apalagi sudah biasa misalkan satu sapi itu kan di kita biasanya dari 7 orang. 7 orang yang berkurban dikumpulkan, akhirnya beli 1 sapi. Beli 1 sapi, selesai disembeli, maka kata panitia, mohon maaf, ini tolong dibersihin, kita masak nih kepala sapi nanti untuk makan setelah selesai berkurban dan selesai pendistribusian dagingnya. Selesai, makan bersama. Makan, termasuk panitia, khususnya panitia. Kalaupun bukan panitia boleh nggak? Ya boleh. Nanti saya kalau nggak kesini lihatin aja seandainya gitu. Kalau memang seperti itu. Boleh saja, tetapi paling tidak minta izin terlebih dahulu kepada siapa? Kepada orang yang berkurban. Pada hakikatnya orang panitia itu memang sudah diserahkan hewan kurbannya dari orang yang berkurban ke panitia, tetapi masih ada hak siapa? Hak orang yang berkurban. Jadi izin dulu paling tidak, kita ada kelanjutannya nih, ada kelanjutannya. Kelanjutannya gimana? Ini pentingnya. Jangan-jangan dari sapi 1 itu, dari 7 orang yang dibelikan sapi itu, ada salah satunya dari yang berkurban itu kurban nazar. Nah bagaimana? Nanti kan ada efeknya Pak. Karena misalkan begini, selesai disembeli, kemudian dagingnya atau kepalanya silahkan dimasak. Akhirnya biasa masak ibu-ibu, udah masak ibu-ibu, nanti selesai pembagian daging kurban udah makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Tapi alangkah lebih baiknya kita minta izin dulu kepada siapa? Kepada orang yang mengurbankan hewan tersebut. Kalau sapi berapa orang berarti? 7. Izin dulu atau sebelumnya, sebelum disembeli, mohon maaf, karena biasanya disebutin dulu, ini hewan sapi 1 atas nama ini. Langsung aja ngomong, Pak nanti bagaimana kalau misalkan selesai disembeli kepalanya kita masak nih bareng-bareng untuk dimakan bareng-bareng panitia termasuk yang lain, boleh nggak? Siap, izin, siap, semua setuju, nggak apa-apa tuh. Tapi kalau langsung disembeli kemudian bukan langsung diberikan, dimasak tanpa izin dulu, nah ini kita perlu kehati-hatian. Syukur-syukur tetap halal, tapi jangan sampai subhat apalagi haram, karena itu termasuk masih hak orang yang berkurban. Terlebih-lebih pada saat sudah disembelih, sudah dimasak, dimakan lagi, tapi ternyata di tengah-tengah orang yang 7 tadi ada orang yang kurban nazar. Dia ikut berkurban sekaligus dia merangkap jadi panitia. Selesai dia akhirnya makan dagingnya, padahal dia kurbannya nazar, tidak boleh memakannya. Nah di sini bahkan mazhab Syafi'i menyatakan haram. Tidak boleh
tidak boleh memakan daging kurban nazar. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bukan hanya orang yang bersangkutan, termasuk orang-orang yang dalam tanggungannya. Contoh, saya berkurban nih, saya kurban nazar, maka saya tidak boleh memakan dagingnya. Saya tidak boleh memakan dagingnya, termasuk orang-orang yang berada menjadi tanggungan saya, istri saya, anak saya. Itu seperti itu. Ada juga yang menyatakan boleh anaknya mah, boleh istrinya mah. Itu seperti itu. Ya terserah kita mau ngambil yang mana, yang jelas tidak boleh. Bahkan bukan hanya itu. Pada saat kita menjualnya boleh nggak daging kurban? Menjual daging kurban. Kalau dari pelakunya, orang yang berkurbannya, itu tidak boleh. Jelas hadisnya, rawahul Hakim. Man ba'a jildahu min udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa orang yang menjual kulitnya, bukan hanya kulit, berarti kalau dikiaskan apa? Tulangnya, apalagi sahmun, termasuk sumsumnya, apa saja yang mungkin kurang dinilai, kurang ternilai dari hewan tersebut, seperti kulit kurang bernilai, tanduk kurang bernilai, kaki kurang bernilai, apalagi kaki kambing. Kambing udah kecil-kecil, berbulu lagi lama, tapi kaki sapi mah insya Allah suka ada yang pesen, suka ada pesen, ada yang pesen. Alasannya buat apa? Katanya saya pesan Pak kakinya. Oke, buat apa Pak? Saya ini nih katanya lutut leklok. Ternyata leklok itu bisa dirasakan semua, apalagi panitia dari awal belum makan sampai selesai leklok lutut. Tapi begitu makan sop kaki sapi seger lagi, berarti disebabkan karena apa? Lapar. Atau mungkin itu mah ya nggak tahu benar atau tidak ya, benar atau tidak, karena mungkin tersugesti intinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh. Lalu kenapa kita kadang-kadang, mohon maaf, di sini kemarin ada berapa sapi? Sapi 1, kambing 20. Itu kulitnya dibagiin nggak? Diminta sama orang. Kadang-kadang kan gini Pak, mohon maaf ya, begitu ada pengepul biasanya suka keliling. Pengepul suka keliling, bahkan menanyakan, Pak mohon maaf kulitnya nanti kalau sekiranya tidak ada yang ngambil atau mau dijual, jangan dijual sama orang ya. Itu pengepul, mungkin karena ketidaktahuan dasarnya. Oh siap. Ternyata setelah ditawarkan kepada khususnya orang-orang yang ada di situ, di lingkungan itu, Pak mau kulitnya enggak? Oh enggak Pak, jangankan kulitnya, kalau kurbannya ada banyak, dapat dagingnya banyak, ditawari kepala kambing mau enggak? Udah dapat daging nih, ditawarin kepalanya mau enggak? Enggak. Kenapa? Punya daging. Begitu enggak punya daging, ditawarin kepala kambing, kira-kira gimana? Mau. Punya kepala kambing, ditawarin kaki, enggak, saya punya kepalanya. Ternyata kepalanya enggak punya, ditawarin kakinya, mau. Atau bagian-bagian tertentu yang mungkin orang pada enggak senang, misalkan seperti itu. Ya. Nah, akhirnya bagaimana? Kulitnya misalkan tersisa, yang tidak boleh dijual dan tidak boleh menjualnya itu siapa? Nah ini contoh begini ya. Karena kurban kita kan sekarang alhamdulillah ya dibentuk kepanitiaan. Panitia itu adalah sangat membantu meringankan. Bahkan kalau menurut saya pribadi, saya mengapresiasi. Kalau nggak ada panitia, kira-kira mau nggak pada nyembeli sendiri? Nggak mau. Apalagi orang yang alergik bau kambing misalkan. Sedangkan ini dituntut. Ini tuntutan perintah agama. Dia harus berkurban karena memiliki rezeki lebih, apalagi yang nazar. Makanya ada panitia, alhamdulillah terbantu. Pantas kalau ada, biasanya ada administrasi atau biaya operasionalnya. Wajar karena panitia juga
Ya orang-orang yang insya Allah super lah. Ya. Karena ada orang yang nggak mungkin, orang yang nggak berani, nggak punya mental nyembelih harus nyembelih. Apalagi sampai ngulitin, apalagi alergi bau lah inilah, maka ada orang-orang panitia. Tapi kembali lagi, panitia juga paling tidak harus mengetahui hal-hal apa saja yang mesti diketahui dan disampaikan kepada mudhahi atau orang yang mau melaksanakan kurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali, kurban ini sekarang sudah dibentuk panitia, dan seandainya di sini sudah dibentuk panitia, ada di sebelah atau salah seorang warga yang diberikan rezeki oleh Allah, kemudian nyembelih hewan kurbannya di rumahnya sendiri, dia ngambil jatah sepertiganya karena kurbannya kurban sunnah. Setelah diambil 1/3, kira-kira kalau dari kambing 1/3 yang aman ngambil apanya? Paha, depan belakang 1/2. Satu aja, kalau 2 habis kali ya. Ngambil 1, cari aman. Karena tidak boleh melebihi 1/3. Wah, ini begitu kurban kambing diambil sebelah. Nih sebelah lagi buat siapa aja. Itu enggak sah, Pak. Pemberiannya dapat pahala, pemberiannya dia memberikan daging tersebut dapat pahala, tapi tidak bernilai kurban. Termasuk orang yang mengambil bagian lebih dari 1/3-nya, fala udhiyatalahu, tidak termasuk mendapatkan kurban, tidak termasuk kurban baginya. Tidak boleh lebih dari 1/3. Syukur-syukur kurang dari 1/3, cari aman. Atau ada orang ngambil nyembelih kambing, kemudian diambil, saya ngambil sekepal saja daging ala kadarnya, tabarruk, mengharap barokah, udah dimasak, itu lebih aman. Beres, bagikan. Dibagikan kepada siapa? Kepada orang satu tadi, kepada orang fakir miskin, yang 1/3-nya kepada fakir miskin, 1/3-nya lagi kepada para tetangga, termasuk di dalamnya orang kaya. Selesai saya menyembelih, selesai saya membagikan, tiba-tiba ada orang yang tersisa tuh cuman kulitnya, nggak ada yang mau. Ada yang pengepul lewat, "Mang, dari mana?" Habis ngambil kulit. Ya udah nih, tambahin nih, saya jual nih. Berapa? Wah, tergantung, kalau kulitnya mulus nggak bolong-bolong 10.000. Kalau bolong ya mungkin karena kadang-kadang begitu ya. Kalau amatiran, kalau amatiran yang ada kulit udah racet. Oh, kalau bolong-bolong ya paling 4.000. Itu juga kalau nggak parah-parah amat. Ya udah nggak apa-apa, pasti lihat mulus. Udah 10.000 bayar sini. 10.000 boleh nggak? Nggak boleh menjualnya. Harusnya bagaimana? Diberikan, ditawarkan terlebih dahulu. Mungkin diantara para jamaah ada yang mau ngambil kulitnya, ya balik lagi tadi, karena punya daging nggak mau. Mungkin kulitnya mau dijadikan beduk, biasanya di kampung begitu ya. Mau jadiin beduk, atau mungkin mau bikin alat marawis, hadroh, atau mungkin mau dibikin jaket, Pak. Atau mau dibawa, pokoknya mau dibawa. Saya mau bawa, Pak, mau dikeringin buat stok tahun depan. Stok apa, Pak? Ya daripada beli di warteg kikil katanya. Nanti kan kalau mau dimasak dikit-dikit ngambil katanya. Dikit ngambil, rendam jadi kikil, dikit ngambil. Nggak ada kadaluarsanya. Seperti beduk di pesantren. Mau masak nggak ada lauknya, akhirnya lihat beduk bolong. Beduk dibongkar dulu, tinggal ini doang, drumnya doang, direbus, ternyata jadi kikil. Tak kalah enaknya seperti yang di warteg. Dan mungkin kikil yang Bapak makan juga belum tentu itu kikil tahun sekarang. Mungkin saja tahun yang dulu gitu, karena awet. Nah itu seperti itu. Kalau ada yang memanfaatkannya, silahkan. Ada yang ngambil, ada yang ngambil, ada yang ngambil. Ada yang tersisa, maka tidak boleh dijual. Menurut madhab Syafi'i tidak boleh dijual. Terus bagaimana kalau di suatu tempat kadang-kadang suka ada pengepul dan jadi dijual? Bahkan ada harga. Ini harganya kalau bagus, mulus sekian. Kalau tidak mulus, setengahnya. Akhirnya terjadilah akad, dijualah
Nah ini bukan, mohon maaf, kalau mazhab yang tidak boleh sama sekali dijual diantaranya adalah mazhab Syafi'i, dan terkecuali juga mazhab Hambali dan Imam Maliki. Nah menurut mazhab Hanafi boleh dijual, tapi ya duitnya bukan diambil, dimanfaatkan oleh orang yang berkurban, dan juga bukan menjadi upah bagi si bazir. Siapa bazir itu? Pejaga. Bazir. Ya untuk tukang jagal, bukan. Terus dari mana kalau jagal seandainya ada upahnya? Maka diambillah biasanya dari biaya operasional atau administrasi sebelumnya. Maka pada saat menyerahkan hewan kurban, supaya tidak ngambil bagian sebagai upah dari hewan kurban tersebut, biasanya mohon maaf ada uang kebijaksanaan, Pak, ada uang administrasinya. Bisa saja administrasi itu untuk apa? Beli plastik, termasuk mungkin yang ngerjainnya mau ngopi, mau ngeteh, mungkin ada yang sebelan pengen ngerokok kali ya, atau mungkin ada beli makanan, artinya memberikan semangat. Nah termasuk jagal ngambil dari situ. Itu seperti itu. Nah kata Imam Hanafi boleh dijual daripada mubazir. Ternyata ditawarkan nggak ada, terus udah buang aja, mubazir kan? Ya mubazir. Maksudnya kan dibeli, dijual tuh Pak biasanya kan banyak tuh, karena memang dia juga pengepul. Kalau dia dimanfaatkan untuk dimasak di rumah, yang ngepulnya itu lain cerita, boleh dikasihin. Tapi kalau pengepulnya untuk dikumpulkan kemudian dijual, artinya dia cari keuntungan, maka boleh kita menjualnya menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi pada prakteknya kadang-kadang kita misalkan Syafi'i, kita Hambali, kita Maliki, pada prakteknya tidak semuanya. Pada saat-saat tertentu, mendingan mau bazir apa mending dijual? Mending dijual kan? Nah hasil penjualannya juga nanti dialap manfaat, diberikan kepada siapa? Khususnya fakir miskin, nih hasil penjualannya. Atau ya mungkin diberikan kemana? Mungkin ke kas masjid, atau karena untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu seperti itu ya. Jadi kepentingan pribadi itu misalkan, wah ini karena bapak ini jadi ketua, nanti ajalah gajinya dari penjualan kulit. Kasihan amat gitu kan. Kulitnya yang mana? Itu yang bolong-bolong. Wah nggak seberapa tuh. Ya Allah ya Rabbana. Nah ini ya, jadi kadang di dalam praktek di lapangan kita tidak murni menjalankan keterangan-keterangan yang berdasarkan mazhab kita. Ada pada saat kita mengalih, tapi mendingan dijual daripada mubazir. Mubazir itu bagaimana? Dibuang atau mungkin dikuburkan, sayang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, kenapa kita mesti bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang mau berkurban? Tadi supaya orang yang berkurban di hari raya kurban mendapatkan pahala keutamaan kurban. Jangan sampai nanti malah pahalanya sedekah biasa saja. Termasuk tadi orang panitia bertanya terlebih dahulu, ini kurban nazar apa kurban sunnah? Harus bisa menjelaskan. Kenapa? Karena ada di zaman sekarang, karena sudah biasa, bahkan tiap tahun berkurban. Dia itu punya nazar, Pak. Tadi itu, saya dulu sakit. Begitu dijawab sama panitia, mohon maaf ibu, berarti ibu tahun ini tidak dapat. Kenapa? Karena kurban ibu termasuk kurban nazar. Oh tidak bisa Pak Ustadz, saya tiap tahun dapat. Nah tiap tahun saya dapat. Itu kira-kira kesalahan siapa? Kekurangan dari panitia yang tidak pernah menanyakan sebelumnya. Akhirnya sudah di kurban terus berjalan selama itu, baru ada pencerahan, dia malah seolah-olah nggak nerima. Saya dapat biasanya, nggak ada penjelasan sebelumnya seperti ini. Nah berarti kekurangan. Nah, paling tidak di tahun yang akan datang ditanya terlebih dahulu, jawab sebijaksana mungkin.
Jangan sampai ibu udah dikasih tahu masih ngeyel, besok mau gak usah ke sini, kurbannya sono aja. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Udah kita, ibu, ini bukan kemauan panitia, tetapi inilah ajaran dari agama kita supaya ibu kurbannya bernilai kurban, bernilai pahala kurban, bukan seperti sedekah biasa. Nah itu seperti, oh begitu ya, paling tidak. Nah, kenapa mereka dapat? Mereka kurbannya kurban sunnah. Ibu terkategorikan kurban nazar, jadi ibu tidak boleh mengkonsumsi dan mengambilnya. Itu seperti itu. Tapi di keterangan lain, di mazhab yang lain ada yang kurban nazar pun katanya boleh-boleh saja, tapi ini nggak kuat. Jadi lebih kepada sepakatan para mazhabul arba'ah, jangan memakannya, jangan mengkonsumsinya. Jadi kita ambil yang kesepakatan, ambil yang ittifaq ya, kesepakatan para ulama. Jadi kita ngambil jangan memakannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi penting paling tidak kita bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, paling tidak kita memiliki dasar pada saat kita akan berkurban. Ya, jangan sampai nanti kita pun, nah lalu bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur seperti tadi? Sudah terlanjur, artinya terlanjur di sini ternyata setiap tahun berkurban, bahkan kurbannya kurban nazar, kita makan ngambil jatahnya. Bahkan Imam Hanafi mengatakan ada kalau menjual saja, menjual itu kan tidak nyampe kepada haram, itu hanya makruh. Makruhnya makruh tanzih. Ya. Nah, bagaimana kalau selama ini kita berkurban nazar kemudian kita ngambil jatah dagingnya dan memakannya, sedangkan itu tidak boleh. Bagaimana? Di dalam fikih disebutkan ada yang disebut penebus, namanya kifarat. Kifarat. Bahasa kita kifarat. Penghapusnya. Apa kifaratnya? Jadi padang siapa orang yang disengaja ataupun tidak atas dasar ketidaktahuan, apalagi kita tahu nih, cuman basar, oh iya ya, saya udah makan nih, gimana kan udah terlanjur, nggak mungkin dimuntahin, apalagi sudah bertahun-tahun. Nah, akhirnya gimana kifaratnya? Menurut mazhab Syafi'i diganti dengan kambing yang baru, bukan. Misalkan saya berkurban nih, 1 ekor kambing, saya nazar, saya ngambil jatahnya baru dibagiin ke orang, 1 ngambil paha yang belakang, maka saya wajib mengganti dengan membeli paha kambing yang baru kemudian diberikan. Itu kalau ngambilnya dikit. Gimana kalau banyak? Ya itu sesuai itu. Kalau misalkan ngambil 8 kilo kan beda ya, daging kambing dengan 1 sapi, atau dan 7 orang itu yang dibentuk sapi beda. Nah, kemudian proses pembagiannya juga, proses pembagiannya kan kambing atau sapi beda-beda, Pak. Kambing itu beda-beda. Yang paling apik itu yang bagaimana? Yang paling apik dan paling bagus pembagiannya, ngambil jatahnya seadil-adilnya itu adalah setelah jadi daging semua. Misalkan begini, 1 ekor sapi, 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Misalkan dibelilah dari penjual sapi, biasanya sekarang sapi itu dikilo dulu, Pak. Kiloan kotor berarti, kiloan masih hidup. Ya kadang-kadang mungkin yang Bapak beli itu sampai berapa kilo kemarin? Oh 300. Kan ada yang gede mah sampai 1 ton, misalkan biasa pejabat atau artis itu mah kan 1 ton lebih. Itu berarti kan kotornya. Begitu udah disembelih tinggal daging, kira-kira sama nggak beratnya? Beda. Apalagi yang gemuk, perutnya buncit, itu dalamnya yang banyak. Ini airnya, mungkin kotorannya lah. Nah ini salah satu contoh. Pembagian yang seadil-adilnya adalah ketika daging sudah terpisah. Artinya sudah dicaca, siap dikilo. Contoh, ini saya ngambil contoh yang gampang hitungnya aja lah. Yang gampang hitungnya. Kan tadi 1/3 bagian orang yang berkurban, 1/3 bagian fakir miskin, 1/3 tetangga termasuk di dalamnya orang kaya, haknya tuh.
Nah, beli sapi satu sapi itu kan 7 orang. Dibelilah satu sapi. Kira-kira berat kotornya, berat sapi itu masih hidup misalkan 150 karena sapinya kecil. 150 kilo. Maka setelah disembelih, dipisahkan kotorannya, dipisahkan dagingnya, dipisahkan tanduk ataupun kulitnya, jadilah dagingnya susut jadi berapa? 90, gampang tuh. 90 kilo dibagikan 3 berarti. Karena 3/3 ya, satu bagian 3/3. Nah, 1/3 bagi jatah yang berkurban. Jatah yang berkurban dari satu sapi berapa orang? 7 berarti kan? 7. Nah, jadi 90 kilo dibagi 3 berapa satu bagiannya? 30. Berarti 30 kilo bagian untuk 7 orang. Nah, 30 kilo lagi fakir dan miskin, 30 kilo lagi tetangga, termasuk di dalamnya ada orang kaya. Orang kaya kasih, bahkan kalau ada di tengah-tengah lingkungan muslim, non muslim kasih aja. Karena ini termasuk syiar. Ya, tapi bedanya orang kaya dengan orang yang berkurban sama-sama dituntut berkurban. Orang kaya itu dituntut berkurban, Pak. Maka dikasih, kali aja setelah dikasih, saya dikasih terus, padahal saya punya, tahun depannya saya mau ngasih, akhirnya terketuk. Walaupun mungkin dia nggak perlu sebenarnya dikasih, tapi, nah sama derajatnya orang kaya itu dengan orang yang berkurban. Orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian termasuk dagingnya. Orang kaya juga begitu dikasih, misalkan, mohon maaf ya, yang kayanya saya misalkan, saya dikasih, akhirnya, wah saya jual aja dagingnya ke tukang sate, boleh nggak? Nggak boleh kalau kaya. Kalau miskin? Boleh. Begitu dapat kupon dari sini, ini dari pabrik dapat misalkan. Begitu mau dimasak daging banyak, nggak ada minyak, nggak ada beras. Mau dimasak ada minyak, ada berasnya, nggak ada gasnya. Nah, dijual lah bagian dagingnya, boleh itu mah. Tapi kalau orang kaya, ya nggak mungkin dibilang kaya, masa nggak punya duit? Nggak mungkin dibilang kaya, gas nggak punya, minyak nggak punya, beras nggak punya, itu mah sama aja berarti. Ya Allah. Nah, ini sama, tidak boleh. Nah, balik lagi tadi. Kemana tadi? Terlupa saya. Minum dulu ah. Bismillah. Pembagian ya. Makan 30 kilo dibagi 1/3 bagiannya, 30 kilo dibagi 7 orang, berapa kira-kira Pak satunya? Nah, kalau 7 kali 4 28 ya. Sisanya kan masih ada 2 kilo tuh. Berarti 4,3an lah ya. Kurang lebih segitu. Nah, kita ambil amannya 4, udah aman tuh. Kalau seandainya daging semuanya 90 kilo, berarti 4 bungkus kalau 1 bungkusnya 1 kilo. Nah, ini udah aman. Tapi insya Allah di kita, walaupun tanpa di kilo atau ngambil sebelum di kilo secara semuanya, insya Allah sudah aman. Artinya begini, kenapa kita mesti dipisah-pisah? Bahkan disesuaikan dengan bagiannya, Pak. Biasanya dikumpulin kan, misalkan ada sapi 1, sapi 2, sapi 3, atau sapi 1, sapi 2, dikumpulin tuh dagingnya, sapi semua. Padahal waktu sebelum disembelih sapinya beda. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang sedang. Kira-kira dagingnya sama nggak? Begitu proses pembagiannya, bapak-bapak yang berkurban sapi, ini jatahnya, akhirnya dibagikan sama, padahal belum tentu dagingnya. Harusnya mah ini sapi 1 nih, ini jatahnya setelah di kilo 90, maka dia cari aman 4 kilo ambil jatahnya. Itu pun kalau bukan kurban nazar. Kalau kurban nazar ya nggak boleh ngambil ya. Itu seperti itu proses pembagiannya, supaya apa? Merata. Nah, termasuk masih ada hak, balik lagi ke kepala tadi, termasuk misalkan proses pembagiannya dapat 4 kilo. Nah, dari kira-kira kalau kepala sapi berapa kilo? Mungkin tergantung sapinya juga kan ya.
Kadang-kadang ada yang nyembelinya mepet ke leher, ada yang ada di tengah. Apalagi ini panitianya banyak, agak ke tengahan aja. Kenapa? Kan lumayan dagingnya banyak kan, misalkan. Daging lehernya. Karena panitianya banyak nanti. Nah itu udah dihitung Pak. Jangan sampai nanti begitu dihitung ada pembagiannya sampai 8 kilo misalkan. Kan belum tentu. Dan bisa juga kalau sapinya gede mungkin bisa dapatnya lebih banyak. Seperti itu. Tapi pembagiannya tidak boleh disamakan seperti pembagian daging sapi dengan kambing. Gimana dengan kambing? Kambing satu ekor kambing kira-kira dapat berapa dagingnya satu ekor? Ya tidak jauh, tidak lebih dari 10 kadang-kadang kan? Sedikit dagingnya. Tapi kalau sapi insya Allah bahkan bisa dapat sampai 4 kilo satu orang kalau satu ekor sapi. Kambing belum tentu, kalau dapat 7 diambil 4 kilo. Yang dibagiin apa? Tulangnya doang, ntar cuma ditambah 3 kilo. Ya Allah ya Rabbana. Nah makanya tidak boleh. Ini perlu kehati-hatian. Jadi mendingan ngambil di awal untuk kambing karena jelas. Kambing itu misalkan saya ngambil pahanya udah jelas, gak boleh ngambil lagi nanti. Itu aja udah pusat dagingnya lah. Daging di situ di paha. Ini pahanya ngambil dua-duanya. Ya, ini mau ngambil mau gimana ini? Mau kurban apa mau sedekah biasa? Nah ini nanti seperti itu. Saya kemarin juga nggak apa-apa begitu. Ya silakan aja Pak, itu maksudnya nanti bukan pahala kurban, mungkin seperti itu kan. Nah pada saat pembagian kambing ada yang takutnya ada seperti ini Pak. Sebab di suatu tempat masih seperti itu, ada yang seperti itu. Ini kurban kambing misalkan ada 20 ekor, dagingnya dikumpulin kambing semua. Karena kadang-kadang ada yang suka ada yang enggak kan gitu kan. Apalagi usia, menyangkut usia. Biasanya kalau usia udah sekian kayaknya jadi musuh, misalkan daging kambing. Saya maunya daging sapi. Kalau saya sih daging kambing boleh, sapi boleh, dua-duanya oke. Misalkan ada yang seperti itu. Nah ini daging sapi dikumpulin. Kalau daging sapi jelas dapat bagiannya banyak. Ternyata ini daging kambing dikumpulin, dari 20 kambing dikumpulin, dihitunglah sampai misalkan nanti pembagiannya disamakan. Daging orang yang kurban sapi pembagiannya misalkan 8 kantong atau 5 kantong. Kalau satu kantong 1 kilo berarti 5 kilo. Aman kalau dari sapi, insya Allah bisa aman. Kalau ini dibagiin sama, dia dapat jatahnya 5 kantong. Yang kurban kambing dari 20 orang sehingga sudah dapat 4 kantong juga. Itu jangan, karena kambing itu beda dagingnya sedikit. Maka tadi kembali, kalau satu kambing cuman kira-kira dapat maksimal 10 kilo, udah diambil 4 kilonya, 10 diambil 4 tinggal 6, udah nggak aman itu. Karena yang 2/3-nya cuman bagian 3 kilo 3 kilo. Sedangkan kita lebih utama dan tidak boleh melebihi 1/3 jatahnya. Syukur-syukur kurang dari 1/3-nya. Atau mungkin hanya sekepal saya ngambil tabaruk doang gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan di tahun depan kita lebih hati-hati, terlebih kita sebagai panitia harus bisa menjelaskan agar jangan sampai nanti orang yang sudah niat berkurban kemudian mengorbankannya tapi tidak mendapatkan pahala keutamaan berkurban, melainkan hanya pahala sedekah biasa saja. Oleh karenanya perlu kita ketahui, baik kita sebagai panitia atau kita sebagai mudhahi atau orang yang berkurban, kalau kata-kata kita, kalimat kita terindikasi condong kepada kalimat nazar. Salah satu cirinya kalimat nazar bersyarat diawali dengan kata jikalau, seandainya, apabila, seumpama. Nah kira-kira seperti itu, maka bisa disimpulkan ini nazar Bapak. Sekarang Bapak sudah dipenuhi, maka wajib hukumnya Bapak berkurban. Itu seperti itu. Jadi agar jangan sampai nanti kita tidak mendapatkan keutamaan dari hewan yang dikurbankan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seandainya kalau pas apa namanya penyembelihan hewan kurban itu ada tertukar hewannya, barangkali kan banyak banget kambing itu kan lebih dari 5 10. Kalau pas penyembelihan tuh bukan nama hewan yang dikurbankan sama orang tersebut tertukar, itu bagaimana ya? Waalaikumsalam. Jadi ntar pahalanya ketukar dong. Soalnya ada kasus kayak gitu. Nah, nanti ini dalam rangka ke depan seperti biasanya hewan tersebut dikasih nama, dikalungin tulisan, misalkan ada namanya. Begitu disembelih kan langsung, oh ini ada namanya nih. Bukan berarti yang menyembelih membayangkan nama orang tersebut, nih orang tersebut lagi sembelih, bukan. Artinya ya itu tadi, walaupun kurban itu kan intinya seperti kurban atas namaku dan keluargaku kan gitu kan. Tapi biasanya kan tertentu di kita satu orang satu. Nah, kalau misalkan, nah ini kan tergantung niat sebenarnya. Karena kurban itu kan utamanya satu orang satu kambing, satu nyawa gitu kan. Tapi karena di kita kan boleh, dan sekarang penggantinya ulama kalau misalkan sapi berarti 7. Karena sebenarnya udah lebih besar daripada 7 kambing gitu kan. Berarti satu nyawa. Nah, bagaimana kalau tertukar? Sebenarnya tidak masalah menurut saya nih, mohon maaf ya, menurut saya. Karena di dalam satu sapi juga kan satu nyawa. Satu sapi itu kan satu nyawa untuk kurban 7 orang. Jadi kalau cuman tertukar ya tidak masalah. Cuman kan dia yang beli mah pasti tahu, dan Allah Maha tahu. Kata malaikat dia ketukar. Malahnya kecilan, nggak bisa. Karena dari harga juga udah tahu gitu kan. Oh ini kambing yang terbaik, seperti kambing yang pernah dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril. Itu adalah kambing dari surga, kambing kurban siapa? Putra Nabi Adam. Putra Nabi Adam dulu yang berkurban diterima oleh Allah. Habil ya, Habil. Nah itu kurbannya Habil, gibas itu diambil dari surga, dan itu adalah domba atau gibas yang terbaik. Jadi insya Allah Pak, cuman karena tertukar nanti wah dia jadi kecil ketukar sama punya saya, enggak, insya Allah. Karena Allah Maha tahu lah masalah itu, cuman itu kan kekeliruan dan kesalahan sedikit saja lah gitu. Tidak ada masalah bagi saya insya Allah. Mungkin ada yang lain Pak? Oh iya, silahkan. Saya kan panitia juga, terus uang tersebut misalnya hasil jual kulit, misalnya dibelikan alat-alat seperti untuk tampaknya timbangan, terus orang-orang yang di luar anggota misalnya membantu, terlalu banyaklah membantunya, kita kasih uang dari hasil penjualan bagaimana? Iya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya uang dari penjualan kulit tadi, karena kita ngikuti dari mazhab Maliki, daripada kulit tersebut mubazir, uangnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya untuk kantong sendiri lah, masuk ke kantong sendiri, termasuk salah satunya adalah memberikan upah kepada tadi jagal. Mohon maaf tambahan sedikit, termasuk panitia. Karena biasanya jagal diambil juga dari panitia juga. Nah, termasuk itu. Lalu bagaimana kalau misalkan dibelikan alat-alat itu untuk kepentingan umum, Bu? Bukan milik sendiri, bahkan itu bisa dimanfaatkan dari tahun ke tahun yang akan datang. Jadi nanti yang harus dicegah itu adalah diberikan kepada orang-orang atau panitia yang sudah membantu. Itu tidak ada upah. Adapun kalau misalkan diberikan daging lebih, yaitu penghargaan. Ya biasanya kan seperti itu. Kalau yang biasa dapat 1 bungkus, yang ini mah ada tambahan lah, misalkan sedikit atau gimana ala kadarnya, itu nggak masalah. Ya nggak masalah. Itu sebagai bentuk ya apa sih ya? Apresiasi, terima kasih. Itu seperti itu. Jadi kalau dibagikan misalkan seperti ini bahkan nggak boleh. Pokoknya jatah jagal nih kepalanya sapi ini, nggak boleh.
Tetap harus dibagi sepertiga dulu. Jatah jagal itu ya sama, panitia juga sebenarnya sama jatahnya. Cuman kebijaksanaan kita berikanlah lebih. Paling tidak kalau orang satu bungkus dia ditambah lagi ada apanya. Ya kalau mau kakinya tambah kakinya. Ada kepalanya ya tambah kepalanya. Kalau masih ada dagingnya alhamdulillah kasih lebih, nggak apa-apa. Itu bentuk penghargaan. Itu kira-kira begitu. Mungkin karena sudah siang. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita. Walaupun mungkin tahun depan bulan haji yang akan datang ini atau bulan Dzulhijjah masih jauh, tapi paling tidak kita sudah memiliki dasar untuk tahun depan, persiapan. Mudah-mudahan niat kita termasuk kurban kita di tahun yang akan datang benar-benar bernilai pahala kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.